Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah atas segala curahan nikmatnya serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah mudahkan saya dan jenengan semua untuk terus istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berusaha untuk istiqamah di dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan sambil kita menunggu isya, kita berusaha untuk memahami dan mentadabburi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, juga ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dikumpulkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafidhullah dalam kitabnya Fikih Doa dan Zikir. Maka mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk antum semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabatnya, dan kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin muslimat a'azakumullah, mohon maaf karena ada suatu hal sehingga terganggu kajian kita. Langsung mawon, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, bahwasannya seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Maka Syekh Abdul Razak Hafidhullah menukil apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Di sana beliau menyebutkan tentang bab fadlil Quran ala sairil kalam, bab keutamaan Al-Quran atas ucapan-ucapan selain Al-Quran. Dan beliau kemudian membawakan dua hadis yang tentu perlu untuk kita fahami dan menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yang dinukil oleh beliau Syekh Abdul Razak Hafidhullah, yaitu hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an mislu utrujah. Perumpamaan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Seperti utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti utrujah. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun.
Rasanya enak, rasanya lezat, nikmat, dan aromanya pun enak, bagus. Kira-kira kalau di kita buah apa jamaah? Khilaf di antara mustamiin gitu. Rasanya enak, baunya juga enak. Utruja yang betul itu ya. Nggak tahu kalau di Indonesia nggih. Pokoknya itulah gambarannya. Baunya masya Allah, aromanya masya Allah, dan rasanya masya Allah, ladzid, nikmat, enak, subhanallah. Itu orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Seperti buah utrujah, baunya enak, rasanya juga enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah. Perumpamaan orang yang beriman, dia beriman tapi enggak membaca Al-Quran. Dia ini seperti kurma. Seperti kurma. Ta'muha thayyibun wala riha fiha. Rasanya masya Allah enak, apalagi yang ajwa. Ya, rasanya enak, tapi enggak punya bau, enggak punya aroma. Kenapa? Karena dia beriman, cuma enggak punya bacaan Quran. Rasanya enak tapi enggak berbau. Kira-kira kalau antum milih yang mana jamaah? Ingin yang buahnya rasanya enak, baunya enak, apa yang hanya rasanya saja? Ya tentu kalau kita dikasih pilihan pasti milih yang paling enak. Kurma saja antum, kurma yang Mesir sama kurma Medina yang ajwa, milih yang mana kira-kira? Yang ajwa, yang sangat mahal, yang kadang setengah kilo aja bisa ratusan ribu. Beda dengan Mesir ya, yang murah. Karena memang rasanya tidak begitu enak. Maka orang yang beriman yang punya bacaan Quran, yang dia membaca Quran seperti utrujah, rasanya enak, baunya juga harum enak. Tapi orang yang beriman yang tidak membaca Quran seperti kurma, rasanya enak tapi nggak punya bau. Jamaah, kita lanjutkan. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalul raihanah. Perumpamaan orang munafik yang dia itu membaca Al-Quran seperti raihanah. Apa raihanah itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Masya Allah, kalau aromanya menggoda. Kenapa? Karena dia baca Quran. Aromanya bagus, enak, menggoda, tapi rasanya pahit. Apa sama kira-kira? Rasanya menggoda tapi rasanya pahit. Allahu Akbar. Ini orang munafik yang baca Quran. Kenapa? Karena munafik ya. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran kama salihandalah. Sedangkan orang munafik yang dia tidak baca Quran seperti handalah, ta'muha murrun wala rihalaha. Rasanya sudah pahit, nggak punya bau lagi. Sudah nggak ada yang tergoda ya, nggak ada yang tergoda, nggak ada yang menarik, nggak ada rasanya, nggak ada baunya, malah rasanya pahit. Ini gambaran yang Nabi permisalkan tentang orang mukmin dan orang munafik. Maka jamaah, ada hal yang menarik yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak, menukil perkataan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan dalam kitabnya Fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran, beliau mengatakan begini: wa huwa ibaratun an sarfin mukhtasarin wa azimil faidati li kitabi Fadhailil Quran min Sahihil Bukhari. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini penjelasan yang singkat tetapi keagungan faidahnya sangat luar biasa tentang keutamaan Al-Quran. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, apa hubungannya Quran dengan Nabi tadi mempermisalkan dengan orang mukmin yang membaca dan tidak membaca, dan orang munafik yang membaca dan tidak membaca. Kata beliau,
Wa wajhu munasibatil bab li hadzal hadis annati barraihati dara ma'al qur'ani wujudan wa adaman fadalla ala sarafihi ala ma siwahu minal kalam as-sadiri minal barri wal fajir. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Katsir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengomentari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, Imam Bukhari tadi, apa itu? Letak kesesuaian hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dengan bab di kitab itu. Kan tadi disebutkan bab keutamaan apa? Al-Qur'an. Apa letak kesesuaiannya dengan judul tadi? Kata Imam Ibnu Katsir, annati barraiha, sesungguhnya aroma yang harum itu dikaitkan dengan Al-Qur'an. Jadi aroma yang harum itu dikaitkan dengan Al-Qur'an. Antara ya keberadaan Al-Qur'an dan tidak adanya tadi. Ketika ada orang yang beriman yang dia membaca Al-Qur'an, seperti apa tadi? Seperti apa? Utruja. Apa itu utruja? Baunya enak, rasanya juga enak. Kenapa? Karena dihubungkan dengan membaca Quran. Orang beriman itu orang yang baik. Orang yang baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia membaca Quran, wow, tambah baik juga. Artinya bau keharuman karena apa? Karena dengan Al-Quran dia membacanya. Kira-kira paham sampai sini jemaah? Kalau ada orang beriman, rasanya baik enggak? Artinya orang baik buatan? Baik. Tapi ditambah dia membaca Quran, tambah baik buatan? Tambah baik. Tambahan keharuman kebaikan dia karena membaca Al-Quran. Lihat orang munafik tadi. Orang munafik itu orang yang jelek. Tetapi ketika dia membaca Quran, seperti apa tadi? Raihanah, baunya enak tapi rasanya pahit. Jadi orang munafik bisa dapat bau yang enak, artinya baunya enak tapi rasanya pahit. Nah, keharuman itu dikaitkan dengan apa tadi? Dengan bacaan Quran. Ketika ada orang munafik, hatinya jelek, buruk, tapi karena dia baca Quran, masya Allah, baunya api, baunya harum, baunya saja loh, okay? Tapi rasanya nggak baik. Sejatinya dia orang buruk, cuma baunya saja. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya aroma harum itu dikaitkan dengan Al-Qur'an, ada apa tidaknya. Makanya kita bangga dengan menjadi orang beriman, betul. Tapi jangan bangga hanya dengan beriman. Kalau bisa kita yang mendapatkan bau yang harum, berarti kita harus apa? Membaca Al-Quran. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, fadalla ala sarafihi ala ma sifahu minal kalami sadir minal barri wal fajir. Ini menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya, baik dari ucapan-ucapan orang yang baik maupun ucapan orang-orang yang tidak baik atau berdosa. Inilah keutamaan Al-Quran, dikaitkan dengan keharuman bagi orang yang membacanya. Wallahu a'lam bissawab. Itu hadis yang pertama. Makanya jamaah, kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa baik, tidak hanya casingnya, paham casingnya jamaah? Bentuk tubuhnya, tapi juga agar baik juga, harum juga di sisi Allah. Mari kita basahi lisan kita dengan apa? Membaca Al-Quran. Hadis kedua, dan ini penting, termasuk ini keutamaan umat Islam yang perlu untuk kita syukuri dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Nanti kita akan hubungkan sedikit dengan tambahan keutamaan umat Islam yang selain ini. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ajalukum
fi ajali man khala minal umam kama baina salatil asri wa maghribi samsi. Kata Nabi, sesungguhnya batas waktu bagi kalian ya dibanding dengan umat-umat sebelum kalian, batas waktunya seperti antara sholat asar dengan sholat maghrib. Wa mathalukum wa masalul yahud wan nasarah kama sali rajulin istakmala ummalan. Perumpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang memperkerjakan seseorang. Jadi seseorang memperkerjakan seseorang, artinya ada seorang majikan memperkerjakan pegawainya yang itu nanti diupah. Faqala, maka orang itu berkata, man ya'malu ila nisfin nahar ala kiratin. Siapa di antara kalian yang bekerja sampai separuh siang, sampai siang? Jadi mulai pagi sampai siang, siapa? Ayo. Maka dia akan dapat satu kirot. Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi yang beramal. Mulai pagi sampai siang, dia hanya dapat satu kirot. Kalau kita bilang satu kirot kan masih ingat kan? Pahala orang yang ngiringi jenazah, termasuk mencolati jenazah, dapat apa? 2 kirot. 1 kirot seperti gunung Uhud, kan gitu. Ini istilah ya kirot yang sering kita mendengarnya. Orang-orang Yahudi ketika dia beramal mulai pagi sampai zuhur sampai siang itu hanya 1 kirot. Faqala man ya'maluli min nisfin nahari ilal asri. Kemudian berkatalah orang itu, ayo siapa orang yang bekerja mulai siang ini sampai nanti waktu asar. Fa'amilatil nasoro, maka orang-orang Nasoro yang bekerja, orang-orang Nasoro yang beramal. Ya, thumma antum ta'maluna minal asri ilal maghrib bi kiratoini. Maka kemudian kata Nabi, kemudian kalianlah yang bekerja mulai asar sampai maghrib, tapi kalian dapat 2 kirot dan 2 kirot. Orang Yahudi mulai pagi sampai siang 1 kirot. Orang Nasrani mulai siang sampai asar 1 kirot. Orang Muslim mulai asar sampai maghrib 2 kirot. Coba kita lihat. Mulai pagi sampai zuhur berapa jam jamaah? Tergantung zuhurnya ya. Kira-kira berapa jam? Baik, 5 jam. Mulai zuhur sampai asar terlalu 3 jam, 3 jam. Asar sampai maghrib. Baik. Umat Islam yang paling pendek waktu bekerjanya, waktu beramalnya, tapi ternyata pahalanya double, mengalahi umat-umat terdahulu. Makanya kemudian di sini mereka mengatakan qaulu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Loh, kita ini orang yang banyak beramal, tapi kok sedikit ya balasannya. Kita ini banyak beramal, tapi kok sedikit bayarannya. Maka dikatakan hal dhalamtukum min haqqikum, apakah aku mendolimi hak-hak kalian? Mereka mengatakan lah, tidak. Qal fadzaka fadli utihi man syi'tu, maka itulah karuniaku, aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya umat ini meskipun pendek waktunya tetapi lebih mulia dari umat-umat yang lain, sehingga amal mereka meskipun sedikit tapi pahalanya besar. Makanya Allah mengatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, kalianlah sebaik-baik umat yang Allah kurniakan atas manusia. Nah, jamaah, inilah diantara salah satu keistimewaan umat Islam. Jadi umat Islam nanti di akhirat diantara keistimewaannya apa? Disebutkan oleh mu'alif di sini, amalnya sedikit tetapi pahalanya banyak.
amalun qalilun wa ajrun katsirun. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Ini keistimewaannya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang istimewa untuk umat ini. Kita tambah dengan keterangan yang lain. Apa itu? Nanti umat ini, mohon maaf, punya ya wajah dan cahaya yang cemerlang bekas air wudunya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini kekhususan umat Islam. Jadi kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat bekas-bekas wudu itu, mohon maaf, putih cemerlang, yang itu menjadikan ciri mereka yang Nabi akhirnya mengenalinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu hari masuk ke kuburan dengan berdoa, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini tentu salam untuk apa? Ahli kubur. Ya, jadi assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lihat saudara-saudaranya. Qalu, para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara jenengan? Qal antum ashabi. Tidak. Kalian bukan saudara-saudara kami, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian wa ikhwanana alladzina lam ya'tu ba'd. Kata Nabi, saudara-saudara kami adalah mereka yang belum muncul, nanti akan muncul. Faqalu, maka para sahabat berkata, kaifa ta'rifu ma lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana Anda nanti akan mengenali umat Anda? Lawang mereka belum Anda temui dan Anda gak pernah melihat mereka. Kok bisa tahu Anda nanti kalau itu saudara-saudara Anda? Kan mereka belum ada saat ini. Faqal, maka Nabi berkata, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina tuhrai khailin duhmin buhmin. Hei sahabat-sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada satu kuda yang kepalanya dan kaki-kakinya berwarna putih, yang semua anggota tubuhnya dan bulunya hitam pekat, apakah orang itu akan mengenali kudanya? Jadi ada kuda, semuanya warnanya hitam, tapi kepalanya yang putih dan kakinya yang putih. Kira-kira kalau dari kejauhan tahu enggak jemaah? Semua kuda ada yang seperti itu, tapi ada yang istimewa tadi. Pasti dia akan mengetahui. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, kita pasti akan mengenali kuda itu. Di antara kuda-kuda yang hitam, kok ada kuda yang putih? Kakinya dan kepalanya kita akan tahu, karena itu paling berbeda dengan mereka. Maka kata Nabi, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'. Maka sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan putih cemerlang di wajah dan kaki mereka, yaitu bekas anggota wudunya. Subhanallah. Wa ana faratuhum alal haud, dan akulah yang perintis menuju haud. Ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dal. Ingatlah, nanti ada orang-orang yang diusir dari telagaku sebagaimana ada hewan yang diusir karena dia tersesat. Sambil dikatakan kemudian, unadihim ala halumma ay ta'alu. Aku mengatakan, ayo ke sini, ayo ke sini. Tapi dikatakan, innahum qad baddalu ba'dak. Ingat wahai Muhammad, mereka sesungguhnya orang-orang yang telah merubah-rubah agama. Fa'akulu suhqan suhqan.
kata Nabi, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Jadi nanti di hari kiamat, ketika ada orang-orang yang ingin mendekati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia orang-orang yang merubah-rubah agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi poin kita jamaah, Nabi Alaihi Wasallam mengenali umatnya dengan bekas anggota wudhunya, ghurrun muhajjalun. Di antara manusia yang begitu banyak, Nabi mengenalinya. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ketika kita wudhu, boleh kita agak lebihkan sedikit dari hal yang diwajibkan oleh Allah. Contoh, ketika kita membasuh tangan, sampai mana jamaah? Sampai siku harus kena, ya kan? Boleh kita tambahkan sedikit, boleh betul? Boleh, biar tambah. Kenapa? Ghurrun muhajjalun, biar tambah cahayanya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keistimewaan yang Allah berikan untuk siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang diistimewakan oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan meskipun seperti tadi amal yang sedikit dibeli pahala yang banyak. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama kali nanti melewati sirat. Jadi umat Muhammad adalah umat yang pertama kali nanti melewati sirat. Sahabat Abu Hurairah pernah bercerita, anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, apakah kita nanti bisa melihat Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab soal para sahabat yang bertanya, apakah nanti di hari kiamat bisa melihat Allah? Maka Nabi menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Apakah kalian akan merasa terhalang, merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa melihat ketika ada malam Lailatul Qamar, ketika bulan tanggal 15, kalian bisa melihat enggak? Jawabannya apa, jamaah? Bisa. Jadi kita tidak akan berbahaya, bahkan kita nggak akan terhalangi untuk bisa melihat bulan purnama. Qalu ya Rasulullah, ya, la ya Rasulullah, tidak ya Rasul, kita pasti bisa melihat ketika ada bulan purnama. Maka Nabi menjawab lagi, mengatakan lagi, hal tudarruna samsa laisa dunaha sahab? Apakah ketika siang hari matahari bercahaya yang enggak ada awannya, kalian bisa melihat? Apakah berbahaya dengan melihatnya? Apakah ada halangan? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, fa innakum tarawnahu kadzalik. Seperti itulah kalian nanti melihat Rabb kalian, seperti kalian melihat matahari di siang bolong ya, atau rembulan di tanggal 15, sangat jelas. Dan melihatnya kemana? Kemana jemaah? Karena bisa dilihat. Coba antum sekarang di dunia melihat matahari kemana? Melihat bulan kemana? Bukan kemana-mana kan ya? Ini kan? Bukan kan? Ada yang dilihat. Kemudian Nabi mengatakan, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayaqul, dan Allah berkata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa orang yang menyembah sesuatu, ikutilah dia. Fayattabi'u man kana ya'budu samsa as-samsah. Orang-orang yang menyembah matahari akan ikut matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara qamara. Orang yang menyembah rembulan akan ikut rembulan. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawahid at-tawahid. Orang-orang yang menyembah tauhid, paham tauhid ya? Ma'ubida li ghairillah, sesembahan selain Allah. Orang yang menyembah
tauhid akan ikut tauhid. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ringkasnya kemudian disebutkan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ini panjang hadisnya, saya potong saja. Kata beliau, ya, fa'akuna, sebelumnya anta rabbuna fayattabi'unahu wa yudrabu siratu baina dhuhri jahannam. Nanti kemudian jamaah, sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi neraka sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi ada sirat, ada kontoroh. Pernah dengar kontoroh? Jadi kontoroh itu adalah tempat hisabnya juga antara sesama muslim, tapi setelah mereka melewati sirat. Jadi kalau sirat itu di atas neraka jahanam, tapi kalau kontoro antara neraka dan surga. Artinya kontoro ini akan dilewati orang-orang yang beriman yang akan masuk surga, supaya nanti di surga nggak ada kebencian, nggak ada hal-hal yang masih mengganjal di hati, namanya kontoroh. Jadi ada sirat, ada kontoroh. Lah, kata Nabi, dibentangkan sirat di atas neraka jahanam. Dan kata Nabi, lihat, fa'akuna ana wa ummati awwala man yujizu. Ketika sirat dibentangkan di atas neraka jahanam, aku dan umatku lah yang pertama kali akan melewatinya. Subhanallah. Kata Nabi, wala yatakallamu yawma idzin ila rusul wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ketika nanti di waktu yang seperti itu, tidak ada yang bisa berbicara seorang pun melainkan Rasul. Dan di antara doanya Rasul waktu itu, apa yang Nabi ucapkan? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Untuk siapa jamaah? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW mendoakan kita ketika melewati sirat. Nabi berdoa, salim salim, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Begitulah sayangnya Nabi SAW. Makanya tidak heran ketika ada orang yang menghina Nabi, sahabat marah, sahabat murka. Suatu hari dikisahkan oleh Asma Ar-Ruhabi, anna Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kuntu qa'iman inda Rasulillah. Kata Sauban maula Rasulillah, saya pernah berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a habrun min ahbaril yahud. Datanglah seorang rahib dari rahib-rahib Yahudi. Jadi ada orang pintar, orang alim dari orang Yahudi. Faqala, dia berkata, assalamu alayka ya Muhammad. Orang Yahudi yang alim ini ketika menemui Nabi mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad. Kata Sauban, fadafa'tuhu da'fatan kada yusra'u minha. Aku dorong dia, hampir dia terjungkal. Kenapa saya mendorong orang Yahudi ini? Dia berkata, lima tadfa'uni, kenapa saya didorong? Kata Sauban, ala taqul ya Rasulullah, wahai orang Yahud, kenapa anda enggak mengatakan ya Rasulullah? Kenapa anda memanggil Nabi dengan ucapan ya Muhammad, kok tidak dengan ya Rasulullah? Faqala al-yahud, maka Yahudi berkata, innama nad'uhu bismihil ladzi sammahu bihi ahlu. Saya memanggil Muhammad karena itulah nama yang diberikan oleh keluarga Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, inna ismi Muhammadun alladzi sammani bihi ahli. Betul, namaku adalah Muhammad yang itu diberikan oleh keluargaku. Faqala al-yahudi, ji'tu as'aluka. Wahai Muhammad, aku datang kepadamu untuk bertanya. Ini orang alim dari Yahudi jamaah, ingin ngetes Nabi.
Faqala lahu Rasulullah, maka Nabi berkata kepada dia, ayam fauka sayun in hadastuka. Hei Yahud, apakah aku ketika berbicara kepadamu, mengabarkan sesuatu kepadamu, bermanfaat enggak untukmu? Kata Yahudi, asma'u bi udunayya, akan aku dengarkan ucapanmu wahai Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ketika itu jamaah, Nabi SAW membuat garis-garis di tanah dengan menggunakan tongkat kecil, dan Nabi bilang sama rahib Yahudi tadi, sal, bertanyalah kamu. Maka Yahudi ini berkata, aina yakunun nas yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat. Wahai Muhammad, di manakah manusia ketika nanti di hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, begitu pula dengan langit. Surat Ibrahim ayat 48. Jadi orang Yahudi ini bertanya, nanti itu manusia di mana ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, begitu pula lah langit. Kata Nabi, hum fid dhulumati dunal jisr. Manusia itu nanti di dalam kegelapan sebelum sirat. Maka orang Yahudi berkata lagi, faman awwalun nasi ijazatan. Wahai Muhammad, siapa orang yang pertama kali melewati sirat? Kalau tadi kan secara umum siapa? Umat Muhammad, betul? Sekarang lebih khusus. Kata Nabi, fuqaraul muhajirin. Orang yang pertama kali melewati sirat adalah siapa? Orang-orang fakir muhajirin. Ini menunjukkan keistimewaan umat Islam dan juga keistimewaan siapa? Orang muhajirin. Maka kemudian Yahudi ini bertanya panjang, yang akhirnya bilang gini jemaah. Intinya saja, sodaktah, kamu benar wahai Muhammad, karena tidak ada yang tahu jawaban ini melainkan Rasul. Maka orang Yahudi ini pun pergi. Artinya jemaah, orang Yahudi ini membenarkan siapa? Rasulullah SAW. Dan intinya bahwasanya umat inilah nanti yang pertama kali akan melewati sirat. Otomatis umat ini pun yang akan masuk surga duluan. Dan Nabi pernah mengatakan, dan ini kabar gembira, ya, sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tardawna an takunu rubu'u ahlil jannah? Apakah kalian ridho, wahai umatku, kalian akan menjadi seperempat penduduk surga? Fakabarna, kita bertakbir, kata Ibnu Mas'ud. Amma tardawna an takunu thulutsa ahlil jannah? Apakah kalian ridho akan menjadi sepertiga penduduk ahli surga? Sampai Nabi mengatakan, inilah arzu an takunu ya syatru ahlil jannah. Aku menginginkan agar kalian akan menjadi separuhnya penduduk ahli surga. Bahkan dalam sebuah riwayat jamaah, ternyata sebagian besar yang masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin dari bagian yang seperti ini. Allahumma amin. Kata Nabi, ahlul jannati isruna wa mi'atu saf. Penduduk surga itu ada 120 saf. Samanuna fiha min hadhil ummah, 80 safnya dari umat ini. Wa arba'una min sairil umam, sisanya yang 40 saf dari umat-umat yang lain. Ini hadis sahih rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Maka kabar gembira bagi kita umat Islam yang telah Allah istimewakan dengan umat-umat yang lainnya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran, sekali lagi saya tutup dengan satu riwayat, kalau ada nabinya diejek, nabinya dihina, ya, kita wajib marah.
kita wajib emosi. Ada kisah menarik, saya tutup dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Kisah yang sangat menarik. Jadi Ibni Abbas pernah bercerita, anna a'ma kanat lahu ummu waladin. Di zaman Nabi itu ada seorang yang buta, punya istri yang bekas budaknya. Jadi bekas budak, ya, terus dinikahi. Wanita yang bekas budak ini tastumun nabiyya wa taqa'u fihi, suka menghina Nabi, suka melecehkan Nabi. Kata Ibni Abbas, suaminya ini terus menasihati dia, melarang dia jangan menghina Nabi terus. Tapi wanita ini gak gubris, tetap menghina Nabi. Maka dikisahkan, falamma kanat dhata lailatin, ketika suatu malam jamaah, za'alat taqa'u fin nabi wa tastumuhu fa aghadal migwal. Ketika suatu malam wanita ini menghina Nabi, sangat luar biasa menghina Nabi, maka suaminya yang buta ini mengambil migwal, saifun qasirun, pedang yang pendek. Kalau bahasa kita apa? Pisau, gelati gitu. Fawada'ahu fi butuniha wattaka 'alaiha faqatalaha, maka pisaunya pun ditaruh di perutnya dan ditusukkan kepada istrinya. Ternyata fawaqa baina rijlaiha tiflun, ketika istrinya ditusuk, dia melahirkan seorang bayi. Paham sama? Ditusuk ternyata lahir bayi. Artinya, mohon maaf, mungkin dengan tadi itu terus dia melahirkan. Fala takhot ma hunaka bidam, maka bayi ini keluar campur dengan darah, seperti orang yang bayi melahirkan itu. Falamma asbaha dzukira dzalika li Rasulillah, ketika pagi hari dikisahkan cerita itu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang yang buta yang membunuh istrinya gara-gara menghina Anda, terus pas dibunuh melahirkan anaknya. Fajama'an nas, maka Nabi mengumpulkan manusia. Faqala ansudullah rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi hakun illa qama. Maka Nabi bersumpah dengan nama Allah atas laki-laki yang melakukan begini dan begini. Kata Nabi, dia dalam keadaan yang hak. Maka jamaah, orang buta ini pun menemui Nabi. Yatakhattan nas wa huwa yatazalzalu hatta qa'ada baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menemui Nabi karena jadi perbincangan di kalangan para sahabat. Kok ada suami membunuh istri? Datang menemui Nabi sambil kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ana sahibuha. Ya Rasul, sayalah pelakunya, saya suaminya. Kenapa saya membunuh ya Rasulullah? Kanat tastumuka wa taqa'u fika fa anhaha falatantahi. Saya membunuh dia ya Rasul karena dia menghina Anda, melecehkan Anda. Saya cegah dia, enggak mau, enggak gubris, terus melecehkan Anda. Akhirnya saya tusuk dia dengan pisau. Lihat jemaah, padahal kata orang ini, wali minha ibnani masalul lu'lu'atain, padahal dia telah memberikan aku 2 anak, yang anak itu, mohon maaf, seperti apa? Bintang yang bersinar. Masya Allah. Apa? Begitu lucu dan cantiknya. Wa kanat bi rafiqatan, dia pun sayang sama saya Nabi, cuma tadi malam itu kebangetan. Falamma kanat bariha, tadi malam itu ya Rasulullah, ja'alat tastumuka wa taqa'u fika fa akhadtul migwal fa wada'tuhu fi batniha wa taqatu alayhi hatta qataltuha. Sudah terlalu parah ya Rasulullah, tadi malam dia menghina Anda, melecehkan Anda. Saya enggak kuat ya Rasul, karena keimanan aku kepada engkau, aku ambil pisau. Dia saya nasihati berulang-ulang enggak mau, saya tusuk kepada perutnya. Apa kata Nabi? Ala ishhadu anna damaha hadarun. Wahai para sahabat, saksikanlah, ketahuilah, darahnya itu darah sia-sia, halal darahnya itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari sinilah kemudian para ulama bersepakat, siapa orang yang menghina Nabi, melecehkan Nabi, kalau dia orang muslim, kufur. Dan dalam Islam, ketika ada pemimpin kaum muslimin, maka hukumannya apa? Yuqtal, dibunuh, karena kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cemburu jamaah dengan orang-orang yang menghina Nabi. Kita nggak suka ketika Nabi kita dilecehkan. Naudzubillah min dzalik. Maka itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini jamaah. Mohon maaf karena ada hubungannya dengan yang lagi anget ya. Lagi anget ya sekarang ini, karena gara-gara ada orang yang seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan. Ala kulli hal, kita umat yang mulia, kita umat yang istimewa, yang Allah istimewakan atas umat-umat yang lainnya. Maka kita pun harus tunjukkan keimanan kita kepada Rasulullah ya, agar kita menjadi umat Rasulullah SAW yang nanti didoakan ketika melewati sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api nerakanya, dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira tidak ada pertanyaan untuk malam ini jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang ada gangguan waktunya terpotong. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk jenengan semuanya, dan insya Allah masih kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Terima kasih untuk perhatian jenengan, dan yang benar semua dari Allah, yang salah yang kurang keterbatasan kita dan godaan dari setan, kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.